Ricci Pariyama dari Palu. Mohon untuk dijelaskan mengenai Lukas 1, di mana ayat yang pertama dimulai dengan Theophilus. Siapakah Theophilus itu? Lukas pasal 1 ayat yang pertama, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Theophilus yang mulia. Jadi di antara ketiga Injil, Injil Lukaslah yang dengan jelas menyebutkan siapa audiensnya atau yang menerima kitabnya ini yang dia tuliskan untuk dibaca. Pada waktu ia menuliskan kitab ini, dia mau kasih ini kepada Theophilus. Bukan hanya di Lukas pasal 1 ada nama Theophilus, paling tidak ada 2 kali di dalam Alkitab. Coba kita baca di dalam Kisah pasal 1 ayat yang pertama. Kisah 1 ayat 1. Silahkan. Baik Pendeta. Ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ya, Theophilus. Oke, jadi di situ juga ada Theophilus. Coba dibaca sampai ayat yang kedua. Sebab tadi masih koma yang diajarkan Yesus, koma. Coba baca sampai ada titik di ayat yang kedua. Coba baca sekali lagi. Ayat pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Oke, segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Jadi Injil Lukas ini bersambung dengan kitab Kisah. Artinya penulis kitab Kisah para Rasul adalah juga penulis Injil Lukas, yaitu Lukas yang menulisnya. Ya, Lukas yang menulisnya. Lalu ditujukan kepada siapa? Kepada Theophilus. Dalam Kisah 1 dikatakan dalam bukuku yang pertama. Buku yang pertama yang mana? Adalah buku yang menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Jadi kita jangan dulu buka kitab Lukas. Kita harus memastikan bahwa kalau kita buka kitab Lukas nanti, bahagian terakhir kitab Lukas haruslah tentang pada saat Tuhan Yesus terangkat atau naik kembali ke sorga. Apakah memang demikian? Coba kita buka Lukas pasal yang ke-24. Itu adalah pasal yang terakhir dari Injil Lukas. Lukas 24, bahagian terakhirnya adalah ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Tentang apa di sana? Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi berarti yang dimaksudkan dalam Kisah 1 ayat 1 adalah Injil Lukas. Kenapa? Karena semua yang dikerjakan Yesus dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Dan memang Injil Lukas ditutup dengan cerita pada hari Tuhan Yesus diangkat ke sorga. Atau kembali, naik kembali, terangkat ke sorga. Jadi ini bersambung. Apa tujuannya supaya ini bersambung? Sebenarnya kalau kita baca di karena pendahuluannya di dalam kitab Kisah itu hanya 1 ayat itu saja. Tapi kalau di dalam Injil Lukas, pendahuluannya itu ada di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ayo mari kita buka Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Apa tujuannya dituliskan ini kepada Theophilus? Baik Pendeta, kita akan bacakan berganti-gantian. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha
menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi, mata, dan pelayan firman. Ketiga, karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya. Jadi nampaknya Theophilus sudah pernah mendapatkan pengajaran tentang Yesus. Lalu untuk memastikan kepada Theophilus, meyakinkan bahwa semua yang dia sudah pernah dengar atau diajarkan kepadanya sungguh benar, Lukas menulis ini Injil dan dia berikan ini Injil kepada Theophilus. Nah, siapa Theophilus ini? Ada banyak pendapat. Kalau kita baca komentar-komentar Alkitab, ada beberapa pendapat tentang Theophilus. Ada yang mengatakan bahwa Theophilus ini adalah hanya nama simbol. Karena Theophilus ini artinya sahabat Allah. Karena Theophilos, dari Theos dan Philos, artinya Allah, lalu sahabat atau teman, jadi sahabat Allah. Atau kalau orang mau mengatakan ini dari Theos dan Phileo. Phileo artinya mengasihi, aku mengasihi. Apakah mengasihi Allah atau Allah mengasihi? Jadi ada yang mengatakan Theophilus ini menggambarkan umat Tuhan pada umumnya. Ya, tapi ada juga yang mengatakan, ya, komentar orang, ya, dalam buku-buku komentar Alkitab ada juga yang mengatakan Theophilus ini memang nama sebenarnya, nama orang itu adalah Theophilus. Tidak ada nama-nama yang disembunyikan oleh Lukas, ya. Kalau memang Theophilus, ya Theophilus katanya. Kenapa Theophilus? Dikatakan Theophilus yang mulia. Nampaknya Theophilus ini adalah seorang pembesar dari Kekaisaran Roma. Dan Lukas ini adalah teman dari Paulus. Bahkan pada waktu Paulus sudah mau meninggal, dalam catatan 2 Timotius pasal 4 ayat 10, 11, dan 12 itu mengatakan hanya Lukas yang tinggal dengan dia. Jadi Lukas cukup lama berada di Roma. Cukup lama dia berada di Roma. Pada waktu pemenjaraan Paulus yang kedua, itu Lukas ada di situ. Waktu Paulus dipenjarakan yang pertama, Lukas juga ada bersama-sama dengan Paulus. Ya, itu ada catatannya dalam kitab Kisah. Jadi cukup lama Lukas berada di Roma, menemani Paulus waktu dia dipenjarakan pertama maupun dipenjarakan kedua, di mana waktu itu Paulus dihukum mati. Jadi kenapa ia menulis kepada Theophilus? Ya. Dan nampaknya pada waktu Theophilus menerima Injil Lukas, lalu kemudian menerima kitab Kisah Para Rasul, waktu itu Paulus belum mati. Dari mana kita tahu Paulus belum mati? Karena di dalam pasal yang terakhir, ya, pasal terakhir dari kitab Kisah Para Rasul, dan di dalam kitab Kisah banyak kisah Rasul Paulus, ya, banyak kisah Rasul Paulus. Mulai dari pasal, dia sudah mulai kelihatan muncul di akhir dari pasal yang ke-7, sudah mulai dia muncul, namanya Saulus. Pasal 8 dia sudah pergi menganiaya. Pasal 9 dia pergi ke Damaskus untuk pergi menganiaya umat Tuhan. Di situ ia bertobat. Pasal 13 ia sudah menjadi seorang rasul, ia diutus, dia pergi bersama-sama dengan Barnabas. Sudah mulai dari situ, yang dibahas bukan lagi rasul-rasul yang lain, walaupun Petrus dan Yohanes masih disebutkan 1-2 kali, paling tidak sampai pasal yang ke-15. Tapi selanjutnya itu tentang Paulus. Sampai di pasal yang terakhir dari kitab Kisah, semuanya adalah tentang Paulus. Dan dalam Kisah pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, di situ bukan mencatat tentang kematian Paulus. Jangan menyangka bahwa
kitab Kisah mencatat kematian Paulus. Karena pasal yang ke-28 kitab Kisah, ayat yang ke-30 mengatakan, ini ayat-ayat yang terakhir 30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, dan ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi justru ditutup dalam keadaan di mana Paulus ternyata masih bisa mengabarkan kabar keselamatan ini sekalipun ia berada dalam tahanan rumah yang berada di Roma. Jadi apa tujuan Lukas? Ya, selain dia mengajarkan tentang Yesus, nampaknya dengan menekankan banyak tentang Paulus, ada kemungkinan, ini hanya ada kemungkinan melihat dari dukungan-dukungan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dia menulis kepada Theophilus supaya Theophilus percaya kepada Yesus, dan supaya Theophilus bisa melakukan sesuatu supaya Paulus yang ada di dalam penjara kalau boleh dilepaskan, karena Theophilus adalah seorang pembesar. Ada pendapat seperti itu. Apapun itu, Theophilus adalah pembaca pertama dari kitab atau Injil Lukas, demikian juga kitab Kisah para Rasul. Terima kasih. Christopher ini sambil bertanya nih, Pak Pendeta mau tanya kematian Paulus itu terdapat di kitab apa? Nanti kita akan... Oh, itu ada hubungannya dengan yang tadi kali ya? Iya, Pendeta. Iya. Ketika Pendeta menjelaskan, dia langsung bertanya, oh jadi Paulus di kitab mana bisa kita lihat? Jadi ternyata di dalam kitab Kisah para Rasul tidak menyebutkan kematian Paulus. Paulus pernah menyebutkan bahwa ia sudah dekat pada kematiannya, walaupun ya waktu itu dia menyebutkan dia sudah dekat pada kematiannya. Itu terdapat dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Ini menyambung saja ini ya, ceritanya ya. Wah, langsung dijawab ini supaya betul-betul kelihatan ini live ya. Iya, Pak Pendeta. Dan memang ini live ya. Iya, betul. Oke, 2 Timotius pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-6, coba dibaca ayat yang ke-6. 4 ayat 6. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Oke. Ya, disitulah dia menyebutkan bahwa saat kematiannya sudah dekat. Dan 2 Timotius inilah yang menjadi surat terakhirnya, karena disinilah dia menyebutkan saat kematiannya sudah dekat. Dan sangat sedihlah isi surat ini, karena di ayat yang ke 9-10 dia katakan kepada Timotius, berusahalah segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia dan telah meninggalkan aku. Lalu kemudian ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus, bawalah dia kemari, dan lain sebagainya. Sungguh kalau kita baca dan kita boleh bayangkan apa yang terjadi pada saat itu, sungguh menyedihkan. Tapi Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir. Ya, dia katakan, bagiku telah tersedia mahkota kehidupan. Dia katakan dalam ayat-ayat selanjutnya. Terima kasih.